Masih di Kompas Petang, saudara, dalam rekonstruksi pembunuhan Yosua terungkap fakta Yosua berada satu mobil dengan istri Sambo Putri Chandrawati saat menuju ke rumah dinas Sambo di Duren 3, tempat Brigadir Yosua dibunuh. Dalam rekonstruksi adegan ke-44, Brigadir Yosua berada di kursi depan sopir, sedangkan istri Verdi Sambo Putri Chandrawati berada di belakang bersama dengan Barada Eliezer. Dalam rekonstruksi, Brigadir Bribka Riki Rizal mengendarai mobil itu ke rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3. Kelima tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua hadir dalam rekonstruksi hari ini, diantaranya Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Eliezer, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Kita akan menganalisis dari sisi psikologi forensik bersama dengan Reza Indragiri Amril, psikolog forensik. Selamat petang, Mas Reza. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita pernah berbincang, Mas Reza, soal motif yang relevan dalam kasus pembunuhan ini. Biasanya ada motif emosional dan instrumental. Kalau rekonstruksi tadi yang kita pantau, apakah itu sudah bisa menjawab misteri motif yang masih diperbincangkan sampai saat ini? Tentu saja tidak, apalagi kemudian tayangan tentang reka ulang atau rekonstruksi itu sama sekali tidak memperdengarkan audio atau suara siapapun. Saya bukan pembaca gestur, jadi saya tidak tahu persis sesungguhnya apa yang sedang dilakukan oleh orang-orang di sana. Ya. Padahal proses hukum adalah proses yang sangat mengandalkan pada kemampuan seseorang mengelola, mempertukarkan informasi satu sama lain. Jadi sekali lagi mustahil bagi saya untuk menakar atau menilai. Terlebih lagi kalau kita kaitkan dengan motif. Sebagaimana saya katakan tempo hari, motif tidak terlalu menentukan. Ya. Jadi anggaplah hari ini pun seandainya motif PC tidak kunjung terungkap, tetap saja rekonstruksi itu akan berjalan. Toh, reka ulang itu ditujukan bukan untuk membongkar motif, tapi untuk mencari validitas atas keterangan-keterangan yang sudah pernah disampaikan oleh para tersangka ketika mereka di BAP dulu. Kita harus paham bahwa proses BAP adalah proses yang mengandalkan daya ingat manusia. Ya. Persoalannya adalah daya ingat manusia termasuk daya ingat tersangka rentan mengalami fragmentasi dan distorsi. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka para tersangka dibawa kembali ke TKP, lalu dicek ulang seberapa jauh sekali lagi validitas keterangan yang pernah mereka sampaikan kepada penyidik. Bisa saja nanti mengoreksi atau sebaliknya mengonfirmasi atas keterangan-keterangan yang telah diberikan tersebut. Menarik yang Mas Reza bilang, BAP itu kan tergantung pada daya ingat. Sementara kalau dari sisi tersangka ada fragmentasi, apakah salah satunya keterbelahan pikiran tersangka itu adalah untuk menyelamatkan diri masing-masing, mendapatkan misalnya keringanan hukuman atau manfaat hukum yang bisa diperoleh semaksimal mungkin? Kenapa daya ingat manusia termasuk tersangka rentan mengalami fragmentasi dan distorsi? Paling tidak ada 3 penjelasan. Pertama dari peristiwanya. Nature peristiwanya sesungguhnya bukanlah peristiwa yang menarik untuk diingat-ingat manusia. Itu peristiwa pembunuhan. Barangkali juga ada adegan-adegan kekerasan, ada lontaran kata-kata yang keras. Sekali lagi itu bukanlah peristiwa yang secara alami ingin diingat manusia. Ya. Tanpa diperintah pun otak manusia secara otomatis akan melakukan represi. Hasilnya adalah sekali lagi fragmentasi atau distorsi. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ini hasil sekian banyak riset bahwa tempo-tempo proses pemeriksaan atau interogasi diwarnai dengan berbagai macam bentuk tekanan, baik yang disadari maupun tidak disadari oleh para penyidik. Nah, kalau kemudian tekanan itu muncul dan para terperiksa, para tersangka tidak cukup mampu bertoleransi terhadap tekanan tersebut, maka kemungkinan terganggunya memori mereka juga menjadi besar. Itu alasan yang kedua. Ya. Alasan yang ketiga, sebagaimana Mbak Friska katakan, setiap orang, setiap tersangka tentunya memiliki target hukum mereka masing-masing. Secara umum mereka ingin agar bebas murni, tapi sepertinya itu tidak realistis. Maka targetnya diubah. Ya, berharap tidak hukuman mati, tapi hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman 20 tahun penjara saja. Nah, untuk mencapai target hukum semacam itu, tentu setiap orang, setiap tersangka akan membangun siasat, membangun strategi, termasuk mengkonstruksi ingatan mereka sesuai dengan target kemenangan mereka. Tidak ada lagi keinginan untuk menjadi martir, menyelamatkan, melindungi atasan dan teman-teman sejawat, tidak ada lagi. SDM, selamatkan diri masing-masing. Nah, 3 kemungkinan itulah, 3 faktor itulah yang menyebabkan proses fragmentasi dan distorsi para tersangka atau para terperiksa sangat mungkin terjadi. Mereka dibawa ke TKP untuk melakukan rekonstruksi guna memastikan sekali lagi validitas keterangan-keterangan yang berangkat dari ingatan mereka tentang peristiwa tragis tersebut. Termasuk waktunya pun sudah 2 bulan, kurang lebih dari peristiwa ya, Mas Reza?
Ada penyusutan daya ingat karena faktor waktu juga menjadi suatu hal yang memungkinkan. Nah, dari rekonstruksi ini bagaimana penyidik harus berhati-hati tadi untuk menyusun fakta? Karena kan seyogyanya rekonstruksi ini dilakukan untuk menyusun fakta yang selama ini belum bisa disusun dengan baik karena adanya skenario di awal, diubah lagi oleh keterangan tersangka. Apalagi tadi masing-masing tersangka punya motifnya masing-masing, punya motivasinya masing-masing untuk menghindari hukuman salah satunya. Sayang beribu sayang, kajian psikologi forensik sudah sampai pada simpulan bahwa daya ingat manusia adalah barang yang paling merusak dalam proses penegakan hukum. Ingatan manusia adalah barang yang paling mengganggu proses pengungkapan kebenaran. Tapi paling tidak, ketimbang semata-mata mengandalkan daya ingat yang dibongkar di kantor polisi, di kantor yang juga sesungguhnya tidak ingin didatangi orang, mudah-mudahan dengan pemeriksaan termasuk informasi atau distribusi informasi di TKP, di lokasi di mana kejadian itu berlangsung, mudah-mudahan ini akan menjadi pasokan informasi baru. Apakah dua sumber informasi ini akan berkelindan, akan serasi, ataukah justru akan kontradiktif satu sama lain, nanti akan diuji. Kalau ternyata ada kesenjangan validitas informasi antara informasi yang diperoleh lewat BAP dengan informasi yang didapat di TKP, pada saat mereka ulang, maka tidak tertutup kemungkinan para penyidik akan melakukan revisi atau mencoba mengkonfrontasi ulang tersangka atau mungkin mengkonfrontasi antar tersangka guna mencapai tingkat validitas yang tertinggi, tingkat kepercayaan yang tertinggi atas informasi yang digali oleh para penyidik. Tapi setidaknya ini ada pasokan informasi baru untuk mengkonfrontasi apa yang sudah disampaikan sebelumnya di BAP begitu ya Mas Reza? Tepat, sekaligus sedikit banyak ada permainan urat saraf di sini. Andaikan para tersangka ternyata berubah-ubah pernyataannya, berubah-ubah atau sidang sengketa keterangannya, maka mungkin saja akan ada pemeriksaan susulan, dan pemeriksaan susulan justru mengirim pesan kepada para tersangka bahwa ternyata proses hukumnya menjadi tidak sederhana, proses hukumnya menjadi berat. Nah, termasuk juga yang menarik kita lihat, ini kan momen pertama kalinya 5 tersangka dihadirkan dalam satu tempat yang sama. Sebenarnya kalau dari sisi psikologi forensik ini bisa memperbesar bias, apalagi ada relasi kuasa tadi antara masing-masing tersangka, atau sebaliknya, Mas Reza? Tiap manusia, tiap tersangka tentu punya ambang toleransinya masing-masing terhadap yang namanya tekanan. Punya toleransi yang juga berbeda satu sama lain terkait dengan stres. Nah, ambil misal ya, kalau misalnya ada tersangka yang kehadirannya diganti oleh pemeran pengganti, barangkali itu juga merupakan cara dari penyidik untuk memastikan bahwa pertemuan atau interaksi antara satu tersangka dengan tersangka lain tidak memunculkan efek intimidatif terhadap salah satu tersangka. Bisa kita bayangkan, kalau intimidasi itu tak bisa ditoleransi, tidak bisa ditahan lagi, maka kita pernah diskusi. Kemungkinan terjadinya coerced false confession menjadi sesuatu yang nyata. Adanya pengakuan yang berubah, pengakuan yang berganti-ganti, bahkan pengakuan yang palsu akibat adanya tekanan dari pihak eksternal. Oke, tapi setidaknya ini adalah jadi momen untuk konfrontasi masing-masing tersangka yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Ini momen pertama, salah satu alat bantu untuk penyidik. Terima kasih Mas Reza atas waktunya di Kompas Petang. Reza Indragiri Amril, psikolog forensik.